Selamat pagi, selamat Paskah. Kiranya kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Dan biarlah kuasa yang ajaib itu menyertai setiap kita dalam perjalanan kita menggapai segala harapan yang kita miliki dalam hidup ini. Dan saya ingin juga menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Tapi saya mau katakan, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Ya, kepada manusia kok. Manusia itu nggak di atas dia. Kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi Firman juga berkata dalam Yohanes 3 ayat 36, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pilihlah yang terbaik bagimu, engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, biar kita sejenak menundukkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami, supaya Engkau menanamkan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bukan orang-orang the loser, tapi kami adalah orang-orang the winner. Terima kasih Bapa di surga, dan kami yakin Roh Kudus akan terus menolong kami, membantu kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca Alkitab di dalam Yesaya 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 58. Demikian bunyi firman Allah. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Jadi kuasa kebangkitan yang kita rayakan hari ini, di mana Yesus telah bangkit dari kematian setelah dia mengambil kunci jurang maut, dan dia naik kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan dari pembacaan firman Allah kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Kalau kita sejenak kepada perjanjian lama pasal 2 dan 3, di mana di situ Tuhan mengatakan kepada manusia Adam pada waktu itu, karena belum ada Hawa, dan dia berkata kepada Adam supaya dia mengusahakan bumi ini, dan kemudian dia di situ dikatakan, dan seluruh apapun ya di dalam pohon, di dalam taman itu boleh dimakan ya, sebuah pohon, terkecuali pohon pengetahuan dan baik dan buruk itu. Dan kalau kita sebagai orang yang percaya, ya sebagai orang yang percaya bahwa kita harus tetap mengakui keberadaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, jadi ketika Tuhan mengatakan kalau engkau makan, maka engkau akan mati. Dan kemudian di dalam pasal 3, di mana Tuhan telah mengatakan, iblis mengatakan, tentulah, ya ini memang si iblis itu sukanya menipu ya, memperdaya.
tentulah semua pohon di dalam taman ini setelah ada Hawa itu ya, sudah diperintahkan jangan kamu makan, tidak boleh kamu makan. Oh, kata Hawa, oh tidak, semuanya boleh kamu makan, tapi pohon di tengah-tengah itu nggak boleh. Ya, lalu setan katakan, kenapa nggak boleh ya? Ya kalau kami makan nanti kami mati. Oh enggak, kamu nggak mati. Kamu akan mengetahui hal yang baik dan jahat, itu saja. Ya, kamu akan sama seperti Tuhan. Ya, kira-kira gitu ya. Lalu Alkitab katakan, dilihat buah pohon pengetahuan baik dan buruk itu. Lalu firman Allah katakan, dilihat, lalu menarik hati, lalu dipetik, dimakan, dikasih juga kepada suaminya. Yang gendeng itu suaminya bukan melarang, tapi justru terlibat adalah segala saya yakin dan percaya setan tidak akan pernah mau menyalibkan Yesus. Setan tidak akan mau menyalibkan Yesus karena apa? Kuasa maut yang paling ditakuti oleh semua manusia. Karena tidak tahu kemana ujung manusia itu. Voltaire selama hidupnya menentang Allah, dari masa dia remaja sampai dia kepada masa dia menjadi orang hebat, dan satu nubuatan yang dia katakan 100 tahun dari sekarang, dari dia masa hidup, Alkitab akan lenyap. Tapi Alkitab sampai hari ini tidak pernah lenyap. Dia yang sudah lenyap. Dalam kematiannya, hendak menuju kematiannya, satu hal yang dia katakan, aku akan ditinggalkan oleh teman-temanku, dan aku juga akan ditinggalkan. Sebenarnya dia tahu ujung kehidupan itu, tetapi dia sudah terlalu pahit untuk mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa maut tidak dapat mengalahkan kita. Seorang hamba Allah, D.L. Moody, mengatakan ketika dia di penghujung hidupnya, dia mengatakan begini, bahwa ketika maut hendak menjemput dia, bahwa dia menemukan sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang dilihatnya begitu indah. Dia akan memasuki tempat itu. Charles Darwin dengan segala teorinya berkata, ya teori terutama dengan revolusi Darwin, kita tahu bahwa selama hidupnya dia tidak mau membaca Alkitab, tetapi di perpustakaannya tetap ada Alkitab. Dia hendak mati, meninggal dunia, tolong ambilkan Alkitab itu. Kepada para pelayannya dia katakan, perawatnya, untuk mengambil salah satu buku yang disebut Bible itu. Tolong itu diambil di perpustakaan saya. Dan dia berkata bahwa ketika dia mau meninggal, satu-satunya yang dia butuhkan adalah Tuhan.
Saya tidak tahu apakah dia betul mengalami pertobatan, itu semua misterinya Allah. Tapi kalau tindakannya menyuruh pelawannya mengambil Alkitab, saya berharap dia bertobat sebelum meninggal dunia. Walaupun dengan teorinya sudah banyak disesatkan. Nah, jadi kuasa maut adalah kuasa yang sangat ditakuti. Ya, makanya firman Allah katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itulah kita berdosa. Nah, jadi kuasa kebangkitan Yesus, telah mengalahkan maut. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, jangan takut menghadapi situasi, dan jangan takut pula menceritakan kepada orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Saya menawarkan diri karena ada orang kanker stadium 4, ya. Saya bilang, mau saya doakan? Ya. Oh, terima kasih. Dia nggak mau. Kita tidak bisa maksa orang untuk kita doakan. Udah pada stadium 4. Karena dia bukan orang percaya. Dan saya sebagai orang yang percaya, yang tahu bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu mampu menyembuhkan dia, mampu menolong dia. Baru 2 hari yang lalu, tapi dia tidak mau. Saya hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah tawarkan kuasamu, tapi dia menolak. Bukan saya yang ditolak, kau yang ditolak. Kan itu kata firman Allah. Bukan kamu yang ditolak, saya. Supaya ya kita dengar, tapi kita urusan mau sakit kau, mau mati kau, itu bukan urusan saya. Tapi kalau kita sudah tawarkan Yesus itu kepadanya, dia tidak mau didoakan, ya sudah. Jadi kita tidak bisa paksa, ya, dan itu hak setiap orang, dan tidak boleh memaksa. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan teror dunia. Wah, kita baru menghadapi atau Ukraina, ISIS bilang kami bertanggung jawab, nggak tahu lah siapa yang benar. Ya namanya teror. Ya 158 atau 100 berapa itu yang korban itu. Ya, tapi di atas 150-an orang. Dan ada banyak orang yang terluka. Dan ketika mereka ditangkap di sebuah hutan, ada orang lagi merengek-rengek. Kalau dia menembaki orang nggak ada masalah. Tapi waktu dia diperlakukan seperti itu, sepertinya tiap-tiap hari apa yang akan kita lakukan sebagai orang yang percaya. Ingat, kuasa kebangkitan Yesus telah mengalahkan teror dunia itu, yang membuat intimidasi, ketakutan, mengenal Tuhan. Tapi sebagai orang yang mengenal Tuhan, jangan pernah takut, karena kita memiliki kuasa kebangkitan. Karena apa? Alkitab katakan bahwa kemenangan sudah diberikan kepada kita. Jadi Alkitab katakan 1.000 boleh di sisi kirimu, 10.000 boleh jatuh di sebelah kananmu. Ya. Tapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya melihat pembalasan Tuhan. Wow. Itu dalam Mazmur 91 ayat 7 dan seterusnya. Jadi
Itulah pentingnya kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tidak diteror dengan keadaan dunia ini. Kita tentu cemas melihat situasi kondisi ekonomi bangsa kita yang belum membaik. Ya, sampai kalau kita melihat orang DPR itu memanggil menteri, ya kadang-kala marah, ya memarahi apa yang dikerjakan kami sebagai wakil rakyat, malu ya. Dan yang satu lagi yang dari Bali itu siapa itu, apa Kapulog Bali itu nggak bisa dipindahkan itu, di apa saja sukarnya gitu ya. Saya bukan minta proyek kepada dia, tapi bagaimana dia harus bisa mengatasi harga pangan, jangan harga beras, jangan petani disiksa lalu harga begitu naik ya. Ya, apapun itu kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan teror dunia ini. Jadi maksud saya itu di sini adalah bahwa Yesus memberikan ketenangan bagi kita, kesejahteraan bagi kita, rasa nyaman dalam hidup kita, ketenangan di dalam hidup kita, karena Dia yang akan melakukan kehidupan, membela kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Ketika kuasa saya itu orangnya, suara sedikit aja saya terbangun, saya merasa terganggu dengan situasi itu. Itu sebabnya selama apa ini saya nggak bisa tidur, nggak bisa diajak kompromi gitu. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan kenapa telinga saya begitu tajam gitu. Sehingga kalau sudah ada keheningan, nah langsung, Tuhan saya mau tidur, tolong di sleepmu. Kalau masih ribut terkecuali lelah, itu sebabnya habis puasa saya kalau sore itu saya olahraga, lari, apa supaya maksud saya itu capek, langsung bisa tidur, tapi enggak juga. Saya pikir saya bisa tidur karena sudah lelah, saya bisa tidur gitu. Sampai buka saya itu jam 9 kemarin ya, jam 8.30, kemarinnya itu jam 9. Jadi di situ buka, mau tidur nggak apa, kan harus ada doa malam gitu ya. Tapi kecuali lelah sekali baru saya bisa tidur ya. Tapi itu sebabnya saya mau melelahkan tubuh saya, tapi justru tambah semangat. Ya, jadi hidup kita itu dikatakan dengan kuasa kebangkitan membuat orang beriman menjadi kuat. Ayat 58 dikatakan, hendaklah kamu berdiri teguh, tidak tergerakkan atau immovable, tidak dapat digoyahkan. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, diminta oleh Tuhan supaya kita berdiri teguh, tak tergoyahkan. Tapi kita lihat di ayat 57 dikatakan, terpujilah Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita, bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan, tapi karena Tuhan. Dan kalau kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan kelima, di sana dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia itu? Iman kita. Mengapa bisa kita kalahkan? Karena kita percaya kepada Yesus. Dia adalah anak Allah. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan sebagai orang-orang beriman yang telah mengalahkan dunia ini. Tapi jangan pernah pongah, jangan pernah sombong bahwa kita mengalahkan ya
Saya mau katakan mengalahkan dunia ini, mengalahkan setan dan antek-anteknya, mengalahkan hawa nafsu, daging, keinginan daging, dan lain sebagainya. Saya mau katakan itu bukan karena kita, tapi kuasa yang mengalir terus. Makanya kalau saya melihat orang-orang terikat dalam dosa, saya seringkali berkata, di manakah kuasa kebangkitan Yesus itu? Yang telah mengalahkan maut sekalipun sudah dikalahkan. Mengapa orang-orang percaya masih terikat terhadap rokok, minuman keras, pelacuran, perzinahan, judi, mabuk, perkelahian, pertikaian, dan lain sebagainya? Mengapa masih terlibat di dalam itu? Karena tidak mau menundukkan diri kepada Allah, tidak mau menyerahkan diri kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengambil untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Tapi memang untuk bisa berkenan di hadapan Allah kan harus ada penyerahan diri kepada Allah. Telima kita itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Kehendak kita harus kita serahkan kepada Allah. Memang saya seringkali katakan telima kita itu, kehendak kita tidak pernah diintervensi Allah. Tapi ketika engkau menyerahkan kelimamu, kehendakmu kepada Allah, maka Dia akan menolong engkau. Saya seringkali artinya Tuhan itu ada bagi setiap kita, di mana kebajikan Tuhan akan terus mengalir. Supaya apa? Kita dapat melakukan hal yang sama. Lalu kemudian yang kedua, kuasa Allah itu. Kita menikmati kuasa Allah yang begitu luar biasa. Artinya Tuhan itu harus kita nikmati. Dan ketika kita menikmati, kebebasan dari Tuhan datang kepada kita. Karena apa? Kuasa Tuhan itu, kuasa kebangkitan Allah itu. Kan Allah yang membangkitkan Yesus. Dan kuasa kebangkitan itu yang kita miliki, itulah yang membebaskan kita. Dan arti itu yang ketiga adalah dikatakan bahwa yang ketiga itu tindakan untuk menyelamatkan. Jadi kalau kita sudah menikmati artinya Tuhan, kita juga harus melakukan hal yang sama. Melakukan kebajikan, kuasa Allah kita lepaskan. Kalau orang tidak terima, ya sudah. Tapi kita sebagai orang yang percaya, jangan takut untuk mengatakan, mau saya doakan. Ya, karena itu pilihan. Kalau orang percaya mungkin kita akan, ya sini saya doakan. Ya, kan begitu. Kalau orang yang tidak percaya kan, kalau dia nggak mau, nanti kita doakan, kita pemaksaan lagi katanya. Jadi tidak boleh memaksakan. Kalau tidak mau, terima kasih. Ya. Jadi kuasa itu diberikan kepada kita. Tindakan menyelamatkan. Jadi kalau kita sudah mengalami penyelamatan dari Tuhan, kita patutlah. Pagi ini mungkin saya berbicara soal bagaimana tindakan kita menyelamatkan orang lain, ya, setelah kita menikmati segala hal yang indah dari Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita tahu bagaimana salah satu buah roh itu adalah Kristotes. Kristotes itu artinya, yang pertama itu adalah kemurahan. Dari kemurahan Allah ada pada kita. Tapi juga yang kedua itu belas kasihan. Yang ketiga itu kebaikan. Yang keempat yang mau saya tekankan, melakukan apa yang benar. Nah, ya, melakukan apa yang benar. Jadi dalam hidup kita, Kristotesnya Tuhan itu salah satunya dari 9 buah roh itu. Kita, oh ini loh, ada belas kasihan Tuhan di situ, ada kebaikan Tuhan di situ, ada apa lagi, Kristotes, ada kebaikan Tuhan di situ, ada kemurahan Tuhan di situ, ada kita melakukan apa yang benar. Ya, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, itu ketika kita melakukan apa yang benar, apa yang dikehendaki oleh Allah, berarti kita sedang berdiri dalam posisi immovable, tidak tergerakkan, tidak tergoncangkan. Karena apa? Yang kita lakukan adalah kebenaran.
Tolong bacakan Mazmur 100 Mazmur 15. Mazmur 15 ayat 1 dan seterusnya sampai habis. Mazmur 15. Mazmur 15, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut tak akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tidak akan goyah selama-lamanya. Itu yang mau saya ambil poinnya. Jadi ketika kita melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu membuat kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Karena apa? Tuhan yang menjadi pembela kita, Tuhan yang menjadi penolong kita. Jadi seringkali saya katakan orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan itu, Mazmur 91 itu, nggak akan ada orang yang bisa mengganggu dia. Karena apa? Tuhan. Seluruh kekuatan dunia, kekuatan setan yang ada di seluruh dunia ini bersatu melawan kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan. Nggak akan mungkin bisa kalah. Jadi itu sebabnya kita bisa mengalahkan dunia ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, melainkan karena kuasa Tuhan. Terakhir, yang keempat, kuasa kebangkitan Yesus membuat kita bergairah, bersemangat dan antusias melayani Kristus. Haleluya. Karena jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Always abounding in the work of the Lord. Jadi selalu berlimpah-limpah ya di dalam pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian knowing that, ketahuilah that your labor is not vain in the Lord. Dan ketahuilah bahwa itu labor itu banting tulang, kerja kerasmu dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Wah, kita sudah berapa puluh tahun mengikuti perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Apakah betul-betul kita bisa menikmati kuasa kebangkitan yang sesungguhnya dalam hidup kita? Apakah hanya lewat saja dari telinga kita tanpa mampir di hati kita? Apakah betul-betul kuasa kebangkitan itu membuat kita bergairah di dalam Tuhan, berbuat kita bergairah berdoa, berbuat kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah, menyampaikan permohonan kita kepada Allah? Saya sambil olahraga, saya berharap ada orang yang bisa saya temui, orang-orang yang sakit kah, kerasukan kah, dari kampung. Karena itu saya kalau olahraga itu dari kampung, ya, kadang dari pinggiran pantai atau dari tengah atau dari apa sih. Tapi yang jelas ada harapan saya itu kalau ada orang yang kerasukan kah itu atau yang sakit saya dengar, ya saya akan mampir apapun situasi kondisinya gitu ya. Karena bukan saya yang menyembuhkan itu Tuhan. Tapi kita harus berani untuk melakukannya. Tapi puji Tuhan belum pernah. Haleluya. Jadi bertahun-tahun ya ada yang sakit. Kadang-kadang kita apa yang kenal enggak ada.
Kenapa? Ketika orang dijamah oleh Tuhan dengan kuasanya, itu akan berbeda pola pikirnya. Jadi kita harus bergairah, bersemangat, antusias dalam melayani Tuhan. Tapi kadang-kala kuasa kebangkitannya bukan kita pakai untuk antusias kepada Tuhan, malah antusias kepada perbuatan-perbuatan si jahat, antusias kepada pekerjaan-pekerjaan si jahat, antusias kepada hal-hal yang sia-sia, antusias kepada orang-orang yang tidak. Saya melihat orang-orang muda hari-hari ini, ya, sepertinya tidak bisa lagi lepas dari gadget atau dari HP-nya. Saya lihat orang lagi sembahyang, main. Sementara temannya sembahyang, dia main apalah itu dengan suara yang tidak. Ini anak-anak muda, remaja-remaja. Saya bilang, Tuhan, bagaimana generasi kami begini? Kalau begini terus generasi kami, bagaimanalah kelak bangsa kami ini? Makanya sering saya bilang generasi cengeng. Itu sebabnya saya ingin membangkitkan generasi melalui channel 5M saya itu, memotivasi mereka, mengencourage mereka, menasihati mereka supaya apa? Mau hidup, membangun diri mereka. Makanya juga saya berbicara di situ enggak banyak-banyak, ya. Ya, pagi hari orang-orang from zero to hero, dan 3 hal-hal penting yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Dan itu nggak mudah, apalagi dengan situasi sekarang ini. Untuk mempersiapkan 4 itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Tapi apapun, karena ini masih baru saya akan tetap melayani di di pendeta Joner Simon Simanjunta itu. Tapi saya bilang sama saya, kemarin mau rekaman sudah nggak sempat, ya, rekaman untuk ayo gini, masih ada kesempatan ini. Ternyata sudah duluan bunyi, ya. Jadi berpacu dengan waktu. Kita kan mempersiapkan itu bukan nggak bisa, kita harus baca buku, kita harus riset, kita harus mencari buku-buku pemandu dan lain sebagainya. Nggak mungkin langsung kita ngomong begitu, enggak. Jadi memang nggak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya yakin dan percaya saya bisa terlibat di dalam, walaupun hanya melalui kata-kata, melalui media. Kalau ini saya lihat di medsos kan itu 45 ke atas, 30 itu hampir jarang gitu loh, ya. Jadi saya juga belum melihat, mendengar kan itu bisa dicek. Saya nggak tahu bagaimana ngeceknya, tapi bisa dicek, ya, bisa dicek apakah orang-orang muda respon terhadap apa yang saya beritakan melalui 5M itu. Sebenarnya itu apa saya untuk membangun bangsa ini, apa politik saya gitu loh, pendapat politik saya, sehingga kapanpun saya ya nggak ada masalah gitu, karena itu hanya second channel saya. Tapi kemudian berlanjut di mana Tuhan mengingatkan supaya menggarap orang-orang muda, dan kemudian itu saya lakukan. Dan walaupun masih 27 subscribernya tapi jangan pernah putus asa. Yang kedua, channel saya lagi apakah dapat dimonetasi saya tidak tahu, tetapi sampai udah mulai kemarin itu sudah hilang dari laptop saya, nggak tahu kemana ya. Saya hanya sempat baca, ini kan sistem, jadi saya nggak tahu, karena waktu itu sempat saya baca peraturan itu, nanti kalau sudah 3.000 sistem akan membawanya ke mana itu, ke Google. Apakah ada hal-hal yang
Ya bayangkan aja 1300-an, apa kan itu memerlukan waktu ya. Jadi saya tidak tahu apakah nanti di ACC atau tidak, tapi apapun itu artinya saya mau menuju ke 4.000 walaupun begitu. Ya, jam sudah melebihi 3.000, masuk ke angka 4.000, masih 927 ya. 27. Ya, yang jelas saya mau katakan begini. Setelah melakukan apapun tugas kita, semangat selalu lakukan yang terbaik. Dan saya mengingatkan teman-teman saya yang terlibat dalam dunia pelayanan di YouTube ini, saya ingatkan supaya kembali bergairah, kembali bersemangat, kembali. Karena apa? Siapa yang mau datang ke Irian Jaya sana untuk menyampaikan firman Allah? Siapa yang mau datang ke Semarang, Jakarta sana? Walaupun banyak situ. Tapi siapa? Apakah saya? Tapi kebanyakan dari mereka dari situ. Siapa yang akan menyampaikan ke Timur Leste, ke Malaysia sana? Tetapi dengan alat ini, ya, kita bisa menyampaikan berita Injil. Supaya apa? Saya akan tetap percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah itu. Bahwa firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang kukehendaki dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan itu sebabnya saya walaupun di tengah-tengah kadangkala blank pemikiran, ya tidak ada apa, ya harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan ketika ada satu kata saja itu jadilah. Ya. Ketika inspirasi satu kata saja yang diberikan, jadi. Makanya saya bilang memang tidak mudah, tetapi Tuhan pastilah menolong kalau kita mau melakukan dengan setia, ya. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita melayani dengan antusias, dengan semangat, bukan hanya di dunia nyata ini, tapi di dunia maya juga, ya. Ya, makanya saya sering berdoa kepada sahabat-sahabat saya yang melayani di dunia maya supaya jangan selitang. Saya juga jangan selitang gitu ya. Ya, makanya saya tidak membatasi diri untuk tidak masuk terjun di apologet. Kalau saya terjun di apologet itu saya kurang bisa itu, karena saya ini kolerik. Itu saya akan hantam gitu ya. Nah, kalau face to face, ya saya sudah menghadapi 36 jam dengan orang-orang yang pada akhirnya ya sudah, kamu jalani agamamu, saya jalani agama saya. Yang 4 jam orang-orang dengan segala kewibawaannya, ya, tapi tidak dapat membuktikan fakta-fakta yang ada. Kita kalau berbicara harus dengan fakta. Kalau kamu tidak tunjukkan faktanya kepada saya tidak akan ada Al-Quran. Jadi harus fakta. Dan kemudian dia tidak pernah lagi datang dan tidak pernah lagi menelepon saya. Biasanya istri saya yang diganggu, ya, istri saya yang diganggu. Tetapi sejak itu dia tidak pernah lagi mengganggu istri saya, menelepon istri saya. Dan saya juga pernah supaya saya datang ke rumahnya, tetapi dia tidak respon. Kalau waktu pertama Anda datang ke rumah saya atau saya datang ke rumah Anda, saya beritahu alamat rumah saya di sini, dan dia datang, dan saya ngomong bahwa supaya, karena sudah terlalu istilahnya omongannya sudah keluar konteks. Itu sebabnya saya mengundang dia untuk datang berdialog. Dan puji Tuhan, dia datang dan saya bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Dan saya juga bukan hanya begitu saja, tetapi saya juga berupaya untuk membaca buku-buku mereka, ya. Ada beberapa buku-buku mereka di rumah ini, dan saya tidak ingin konyol karena saya ada di daerah ini. Jadi itulah sebabnya saya mengatakan kita harus semangat. Tapi kalau iman kita dipersekusi, mari kita membela. Mari kita menyatakan, ya, walaupun di luar sana ada banyak orang
Tapi kalau tidak, kalau orang sahabat-sahabat saya sudah mengadakan pembelaan, itu pasti saya tidak akan. Tapi kalau belum saya lihat seperti itu Ustadz yang sudah tua itu ya, yang bahwa kekristenan memperbolehkan zina itu saya langsung itu. Nah, jadi kita harus semangat melayani Tuhan, semangat memuji Tuhan, dan semangat terus memuliakan Allah. Dan kita tahu bahwa ketika saya berolahraga, ya, saya memuji Tuhan, saya membaca Alkitab. Beberapa hari ini saya tidak baca Alkitab karena ada yang sudah saya hafal, tetapi saya sedang membawa bahasa Inggris, ya. Jadi itu yang saya perkatakan. Yang mau saya katakan di sini adalah ketika saya berjalan, mulai saya bilang, Tuhan, kiri kanan ada, kalau saya melewati rumah kiri kanan, lihatlah mereka. Ketika orang lagi sembahyang, lihatlah mereka. Dan lain sebagainya. Siapakah yang akan membawa mereka? Siapakah yang akan menolong mereka dengan situasi kondisi ini? Kita hanya mau Tuhan terlibat. Makanya saya hanya bisa bilang ini, 2034 ampenan bagi Kristus. Walaupun bagaimana caranya? Makanya orang bilang, kenapa 2034, kenapa tidak apa? Ternyata 2034 itu dari awal saya sudah bilang bahwa itu adalah 30 tahun, ya. 30 tahun lah saya berdoa kalau 2034 itu. Dan orang sudah pasti tahu. Orang ketika saya berteriak ampenan, orang sudah tahu itu, ya. Sampai ada ibu pendeta di sini yang sudah sepuh, kalau sudah ketemu saya, bagaimana ampenan? Ya. Karena sudah teriakan saya itu tidak main-main untuk ampenan. Dan saya yakin dan percaya hati Kristus kita miliki, pasti kita akan mau melayani baik dalam dunia maya maupun dalam dunia nyata ini. Kita tidak hanya begitu saja, tetapi betul-betul kita melakukannya. Kalau diberkati dari pelayanan dunia maya, puji Tuhan. Karena sudah beberapa orang, saya sudah sering bilang ini, orang bilang, kenapa kamu nggak bikin nomor rekeningmu di situ? Kamu kan sudah punya jemaat. Mana di jemaat saya di situ? Itu subscribermu. Oh kakak, saya bilang, janganlah, saya bilang. Itu saja mereka sudah berkemurahan, sudah berbelas kasihan men-subscribe saya. Loh, teman saya bilang lagi, kan katanya mintalah. Mintalah. Kamu kan melayani juga, melayani mereka, melayani rohani mereka. Sudahlah, saya bilang. Nanti kalau sudah Tuhan katakan lakukan, baru saya lakukan. Kalau enggak, cukuplah, ya. Cukup dengan apa yang ada. Dan saya bersyukur, ya, walaupun sudah masuk 3.000 jam, kemarin sudah tidak ada lagi di situ. Saya tidak tahu kemana, tetapi saya hanya mengharapkan kemudian setelah nanti di ACC dari Google apa namanya itu, di ACC saya bisa mungkin mengapply-nya. Dan yang mau saya katakan adalah kalau Anda mendengarkan iklannya, ya, karena di apa saya itu sudah banyak iklannya sebenarnya, ya, walaupun belum berbayar. Tapi dalam berita-berita tertentu seperti Allah bersama dengan kita, tenggelam bersama Allah, menyelam bersama dengan Allah, dan alasan-alasan, dan ada beberapa lah, ya. Nah, jadi kita melayani Kristus, melayani dengan semangat, pantang putus asa, pantang menyerah. Walaupun orang bilang begini sama saya,
Ngapain kita ngelayani kalau nggak ada yang dengar? Saya bisa bayangkan waktu pertama kali itu, ya, yang mendengarkan cuma satu. Kadang-kadang cuma saya lagi. Kalau kita main YouTube tidak ada pendengar, lebih baik nggak usah. Ya, saya hanya dapat hikmat begini, dapat kekuatan dari Tuhan begini. Miliatan informasi ada di dalamnya. Jadi untuk tampil ke permukaan itu nggak semudah. Apalagi masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum lagi punya subscriber masih 4. Mau bagaimana? Ya, tetapi jalani saja. Saya jalani dan puji Tuhan. Ya, dengan segala situasi kondisi, dan pada akhirnya kadang ada juga mau menyerah itu, ya, ada juga mau menyerah. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, kembali dalam persekutuan kita dengan Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan semangat lagi, motivasi lagi. Makanya kepada teman-teman saya yang sempat berhenti, saya motivasi mereka supaya jangan berhenti. Lakukan saja, apa saja, bangkit, saya katakan. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk memberitakan Injil. Dan ini istimewanya saya bilang. Dan suara kita bisa didengar di tengah malam, di kapan saja, di kamar mereka, tanpa mengganggu orang lain. Tanpa mengganggu orang lain. Dan pelan-pelan dia mendengar. Ya. Tanpa dia, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Percaya. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya yakinkan diri kita bahwa karena kuasa kebangkitan Yesus kita kuat menghadapi terjangan dunia ini. Jadi jangan pernah tergoyahkan. Kalau kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain, dari satu kuasa kepada kuasa yang lain. Maksud saya bukan kuasa yang apa ya, yang maksud saya kuasa kesembuhan kita nikmati, kuasa pertolongan kita nikmati, dan lain sebagainya. Tapi ingat, saya mau katakan, itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil kerja keras kita. Semata-mata itu karena Tuhan. Terpujilah Allah yang telah memberikan kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur di saat ini. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk bertumbuh dalam kebenaran, bahwa kuasa kebangkitan telah mengalahkan maut. Kuasa kebangkitan-Mu telah mengalahkan teror dunia ini, sehingga kami tetap tenang, nyaman, dan kuasa kebangkitan membuat kami orang-orang beriman tetap kuat, berdiri teguh, dan lain sebagainya Bapa di surga. Oleh karena iman kami kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga kuasa kebangkitan Yesus itu telah membuat kami semakin bergairah, semangat untuk terus melayani Engkau sampai ajal menjemput kami. Berikan kami tetap ketekunan, kesetiaan padamu Tuhan Bapa di surga. Teruslah kuasa kebangkitan-Mu ada dalam setiap hidup kami, sehingga kami bukanlah orang-orang pecundang, tapi kami adalah orang-orang yang menang oleh karena Tuhan. Terpujilah Engkau, kami bersyukur. Berkati firman, berkati kami semuanya, berkati juga yang ada di luar sana. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.